bersama-sama lagi dan dengan sukacita mari kita membawa pengharapan kita, mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan pengharapan sebab Dia yang menjanjikannya setia. Di dalam Tuhan kita menerima semua yang kita harapkan. He's always enough for us. Let's sing together. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. It's everything I need. Say Christ is enough. Oh, you're enough. Enough for me. Christ is enough for everything I need. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided. To follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. The cross before me. In the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Dengan segenap hati kita, mari kita katakan, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. Everything I have decided. Come on, we sing. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turn. Sing it one more time. No turning back. No turning back. Come on, lift up our hands. Mari sorakan haleluya. Dengan kemuliaan bagi Yesus yang memberikan mujizat bagi setiap kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebab terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaannya nyata atas kita. Let's sing this song together. Kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi. Memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Here we go. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditetapkan, bersinar dan jadilah terang. We will shine
Rise up the street from death to life. We'll shine with your glory. Our life was your mercy. There is no other name. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditetapkan, bersinar dan jadilah terang. Come on. We will shine arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all rise up the street from death to life. We shine with your glory. Our life is your mercy. There is no other name. Come on semua, dengan tangan terangkat. We will shine arise. Come on, like a star above. Come on, let's sing this song together. Mari nyanyikan lagu ini, sebab terang Tuhan terbit atas kita. Kemuliaannya dinyatakan atas kita. Amin. We will shine brighter and brighter. We will shine. Oh, we will shine arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all your name rise up the street from death to life. You shine with your glory. Our life is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Mari katakan firman. Firman terangi jalanku, risai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti
dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Come on. Shalom jemaat Tuhan GKKD Shouters yang berada di wilayah Jabodetabek, di Bandung, Bali, dan di luar negeri. Hari ini kita pasti sangat bersuka cita karena kita bisa bersama-sama kembali beribadah secara online melalui channel YouTube GKKD Shouters. Dan Gereja Tuhan juga rindu untuk mensupport jemaat Tuhan dengan doa. Ada beberapa list prayer request yang masuk, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengharapkan keberhasilan dalam proses negosiasi di dalam bisnisnya. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan closing yang terbaik dengan kliennya dan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang merindukan untuk memiliki motor dalam waktu dekat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Allah adalah sumber berkat dan janji-Mu adalah iya dan amin bagi setiap orang yang percaya. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan hubungan suami istri dan keluarga besar Tuhan. Kami menolak roh perpecahan Tuhan. Dan kami berdoa hubungan pernikahan dipulihkan serta hidup dalam kekudusan dan kesetiaan senantiasa. Juga kami berdoa Tuhan akan terjadi pemulihan anggota keluarga Tuhan. Ada kerukunan di dalam setiap anggota keluarga Bapa dan dipenuhi dengan kasih mesra di dalam Tuhan, serta setiap kebaikan yang diterima pun dapat memulihkan hati. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang merindukan penjualan tanahnya segera terbeli. Kami percaya bahwa tanahnya akan terbeli dengan harga terbaik sesuai dengan apa yang diharapkannya dan mendapatkan kemudahan dalam setiap prosesnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tidak ada hanya prayer request, tapi kita juga ada praise report. Mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Kita hari ini akan berbincang dengan seorang narasumber yang luar biasa. Iya, narasumber kita kebetulan seorang wanita nih ya. Yang sangat menginspirasi Pak. Pastinya. Jadi perannya wanita ini banyak banget kayaknya kok. Betul banget. Sebagai seorang ibu. Ya. Dengar-dengar sih dia udah punya 3 orang anak. Dari 3 orang laki-laki anak. semua. Betul sekali. Berarti paling cantik nih di rumah nih. Iya. Iya. Dan juga bersama dengan 3 orang anaknya ini sendiri gitu ya, single parent. Single ya. parent, pasti banyak banget struggle-nya selama menghidupi anak-anaknya Iya. dan kebutuhan rumah tangga. Pasti. Berarti keren banget nih ya. Betul banget. Iya, dan juga berarti kita akan belajar banget bagaimana dia benar-benar gak kenal lelah, gak kenal menyerah untuk terus bisa benar-benar memberikan yang terbaik. Dan Bagi juga kita keluarganya, bagi iya, anaknya ya. kita juga dengar ceritanya dia hari ini. Yes, pasti banyak banget yang bisa dikupas dan gue penasaran hari ini. Banget. Langsung aja Yuk. kita kenalan yuk kok. Mari kita sambut Kak Nona. Halo Kak Nona. Hai Kak Jo, Kak Charles. Halo Hai, Kak. Hai. Hari ini kelihatan segar sekali kan? Oh iya, cantik banget ya. Iya. Iya. Udah pasti nih ya. WFH dapat Kak, WFH. Masih Kak Jo. Oh gitu, berarti udah berapa lama tuh Kak? Kalau kayak gini kejadiannya pernah nggak sih Kak ngerasa menyesal waktu itu mengambil keputusan dari udah settle di pekerjaan yang sebelumnya pindah Sama ke pindah rumah nih jatuhnya pindah kan? rumah, pindah Jadi kebawa-bawa bisnis, gitu kan? terus ngalamin seperti ini. Pernah menyesal nggak Kak? Iya, sebetulnya sebagai seorang ibu yang paling menantang pada saat itu adalah perasaan bersalah. Oh ya? Oke. Pasti Sama besar anak-anak. sekali perasaan bersalah. Ya. Perasaan bersalah, terus sedih ya kadang-kadang ngeliat anak-anak harus ikut struggle sama aku gitu loh. Kalau mungkin kalau bawa badan sendiri ya udahlah ya gitu Iya, kan. terlalu iya, pusing. masih sendiri. Gitu. Ini ada 2 orang anak yang pernah kejadian makan paginya Indomie goreng, makan siangnya Indomie rebus, makan malamnya Indomie goreng lagi gitu. Ya, oh, Dengan oke. temennya telur gitu ya. Iya, iya, Cuma namanya anak-anak seneng-seneng aja ya Indomie gitu kan. Iya, iya, mereka nggak. Nah, apa yang membuat kakak tetap kuat dalam menjalani struggle hidup waktu itu?
pasti pusing tuh Kak ya. Iya. Banget. Puji Tuhan kan waktu aku memutuskan pindah 2017 itu, berarti aku sudah sempat 2 tahun ya bergereja bersama Souters. Oh udah ya. Ya, yang membuat aku berani mengambil keputusan pindah juga karena aku sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Baik. Gitu. Aku ingat banget iman bekerja oleh kasih. Iya. Jadi setiap kali aku lagi struggle, karena nggak mau dilihat anak-anak ya kalau aku lagi sedih, Malu ya, aku Kak? mencoba nggak untuk tetap jadi sumber kekuatan mereka, aku tetap kelihatan oke gitu lah ya depan mereka. Tapi kadang-kadang aku suka malam tuh suka keluar ke dapur gitu, terus suka biasa perempuan suka self pity, nangis gitu kan. Tapi aku suka caranya Tuhan bekerja karena ada ayat firman-Nya juga ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi aku ingat banget setiap kali aku lagi self pity begitu, ada conviction yang kuat di dalam aku yang bilang kalau aku anak Tuhan, aku dikasihi. Gitu. Jadi itu menjadi pegangan aku. Kasihnya Tuhan gitu loh. Bahwa aku struggle tapi aku punya pengharapan. Gitu. Jadi ada proses di mana nangis dari self pity sampai nangis bahwa aku ngerasa aku dikasihi dan aku nangis gitu, bukan self pity lagi. Iya. Nangisnya adalah karena aku merasakan Bapak sangat mengasihi aku. Aku mulai punya pengharapan. Aku mulai berdoa, Tuhan, aku mesti kerja. Harus lanjut dan saya harus kerja lagi. Iya. Akhirnya coba apply di Nah itu kok Gimana? aku nggak apply. Pertengahan bulan Maret ada seorang teman. 2018 nih ya. Di Tahun yang sama ya Kak ya? Iya Kak Jo. Kurang dari sebulan lah. langsung terima jawaban, langsung terima pekerjaan yang baru. Iya. Tapi masih freelance. Freelance, iya. Masih Karena kantornya freelance. baru waktu itu. Kantornya baru ya. Oke. Bidangnya tetap sama yang pekerjaan sebelumnya. Kurang Sebelum lebih bisnis. mirip-miripan. Terus waktu itu aku memberanikan diri lagi untuk berdoa. Wow, oke. Berdoa untuk aku kepingin bilangnya bukannya mau jadi pegawai tetap gitu loh. Iya. Aku kepengen naikin income lagi gitu. Karena income-nya waktu itu untuk ukuran freelance sudah oke banget gitu ya. Tapi aku kan punya hutang-hutang di sekolah. Oke. Ya kan, uang pangkal masih nyicil, uang sekolah ada tunggakan gitu. Masih Tuhan, ada kewajiban-kewajiban yang belum jadi aku doa lagi, Iya. Tuhan kalau cuma segini hitung-hitungannya nggak masuk, gimana kalau kita naikin Tuhan gitu. Lucu ya. Tapi emang kayak gitu ya kalau saya datang sama Tuhan ya. Ya udah kames you are aja udah. Padahal kerjaannya siapa ya? Iya. Memang kita datang sama Tuhan kan karena kita memang asking ya, memang nggak bisa dibohongin gitu ya Kak. Iya, oke. Nah terus gimana tuh? And then jawabannya apa? Jawabannya apa tuh? Iya, aku minta naik income malah dikasih promosi jadi pegawai tetap waktu keren. itu Oke, bulan mantap. November, dan bisa dibuat gitu loh sama Tuhan kebutuhannya. Karena waktu itu aku tanya sama bosku, kenapa aku diangkat jadi pegawai tetap? Karena ada kebutuhannya. Gitu. Tiba-tiba memang kerjaan tahun depan itu kan aku diangkat pegawai tetap bulan November gitu ya. Karena tahun depan kita perlu kamu untuk jadi pegawai tetap, kamu nggak bisa freelance dengan tanggung jawab yang baru ini. Oke, gitu berarti aku jadi pegawai tetap dengan gaji yang dinaikin. Gitu. Bisa langsung skenario dibuat gitu ya. Iya, itu luar biasanya Tuhan. Keren. Langsung berkarir lagi Kak waktu itu. Iya, akhirnya ya waktu itu memang sempet si tokonya jadinya aku terabaikan karena aku jadi punya ini kerjaan yang baru, tanggung jawab yang baru ini. Tapi masih tetap itu, kalau nggak salah sampai aku baru tutup toko tuh 2019 tahun lalu. Aku putuskan untuk aku kayaknya memang be honest, nggak bisa nurusin ini, jadi aku tutup Fokus aja. dulu ya, fokus dulu ke karir Betul. sekarang. Iya. Betul. Tapi berarti full time-nya ini berarti bisa nutupin semua kebutuhan dong berarti ya. Iya, sekarang ya puji Tuhan. Sama atau lebih kurang dari yang sebelumnya? Lebih banget. Oke. Lebih banget ya. Keren. Lebih Lebih banget ya. Oke. Lebih banget. Sangat menginspirasi kita semua. Iya, Ini iya. kesaksian yang luar biasa. Jadi nggak Iya. perlu takut, nggak perlu khawatir ketika kita Betul, betul, melangkah. Iya. Betul. Ya kan mengambil Iya. sebuah keputusan yang mungkin nggak mudah gitu ya. Tapi Betul. ketika kita mengandalkan Tuhan, justru dapatnya lebih besar. Iya. Ya. Luar biasa sekali kesaksian yang kita dengar dari Kamelani Pedro, sangat meneguhkan dan menguatkan iman kita. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Kamelani mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang sesuai yang diharapkan. Seperti yang kita tahu di Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dan bagi rekan-rekan jemaat Tuhan yang ingin menonton video kesaksian yang lebih lengkap, bisa menontonnya di podcast Souters and Light. Dan pada hari ini saya akan bacakan pengumuman kita. Untuk pengumuman yang pertama, GKKD Souters akan mengadakan kembali ibadah secara online di tanggal 20 September 2020
pukul 12 siang. Dan bagi rekan-rekan yang belum mensubscribe channel YouTube GKKD Souters, boleh segera mensubscribe agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut atau tayangan ulang dari ibadah hari Minggu. Dan untuk pengumuman yang kedua, untuk kids di rumah, kita akan kembali bersama-sama beribadah secara online di jam 10 pagi minggu depan di tanggal 20 September 2020. Ayo adik-adik kids, kita sama-sama mempersiapkan dress code terbaik kita ya. Dan untuk orang tua, bisa segera memfollow Instagram Souters Kids untuk mendapatkan info terupdate-nya. Dan untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, bisa memberikan melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau scan barcode OVO yang juga tertera di layar. Dan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi dalam program Sharing for Caring. Dananya sudah disalurkan kepada rekan-rekan yang membutuhkan dan akan diteruskan setiap bulannya. Bagi jemaat Tuhan dan rekan-rekan yang belum berpartisipasi atau rindu untuk kembali berpartisipasi dalam program Sharing for Caring, dapat segera mentransferkan dananya melalui rekening yang tertera di layar. Dan untuk pengumuman yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang ingin menuliskan pokok doa atau kesaksian, dapat memberikan notifikasi melalui direct message di Instagram GKKD Souters atau menuliskan di kolom komentar channel YouTube GKKD Souters. Karena kami percaya pasti setiap kesaksian yang diberikan akan memberkati banyak orang dan tentunya akan memberkati jemaat di GKKD Souters. Dan itulah pengumuman kita pada hari ini. Dan saat lagi kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, saya akan memberikan 2 ayat firman pada hari ini. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, saya akan bacakan untuk kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini berarti Allah melihat hati, bukan hanya sekedar pemberiannya, tapi Allah merindukan orang yang memberikan dengan hati penuh dengan sukacita. Ada 2 hal mengapa orang bisa memberikan dengan sukacita. Yang pertama, orang bisa memberikan dengan sukacita karena ia mengasihi orang tersebut. Ia mengasihi pasangannya, mengasihi keluarganya, mengasihi orang tuanya. Dan itulah alasan mengapa kita memberi, karena kita mengasihi Allah kita yang rela mati untuk kita dan memberikan penebusan bagi keselamatan kita. Dan yang kedua, kita memberi karena ada janji firman Tuhan. Di 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu sebabnya kita memberi dengan sukacita, karena kita tahu di dalam firman Tuhan ada janji. Dan itulah yang menjadi alasan untuk kita bisa memberi. Kita memegang janji firman Tuhan karena kita tahu Allah sanggup menyediakan setiap hal yang kita butuhkan. Allah sanggup untuk melimpahkan semua penyediaan yang tidak terbatas untuk melihat kehidupan yang penuh dengan kelimpahan di dalam area hidup kita. Dan mari kita deklarasikan statement iman kita. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Kami tahu Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, kami mempercayai janji-Mu Tuhan bahwa kami akan tinggal dalam kelimpahan, kami akan menerima semua penyediaan Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami memberi karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Dan ini adalah bukti kasih kami Tuhan kepadamu Tuhan, dengan melalui pemberian kami Tuhan kepada gereja-Mu. Dan kami memiliki kepercayaan yang penuh Tuhan bahwa Engkau sanggup menyediakan segala yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan iman. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat di masa susahmu, berbagi lelah dukamu, bahu untuk sadarkan sedihmu, bersama kita kan harungi lautan hidup penuh kasih.
jemaat Tuhan, kita bawa hati kita siapkan pikiran kita. Kita sedang datang kepada Allah yang menyelamatkan kita. Namanya Yesus, Juru Selamat yang memulihkan, menghidupkan setiap kita. Mari kita katakan lagu ini. Satu hal telah kupinta, itulah yang ku rindukan. Diam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Dalam tiap harapanku, dalam segala perkaraku, Kaulah jawaban doaku, menuntunku dalam kemenangan. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan dan angkat kedua tangan kita. Katakan Harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku. Kasih-Mulah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Ini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Yesus. Setiap kali kami datang kepadamu Tuhan, kami menerima pengharapan. Kami selalu bisa andalkan Engkau. Dalam tiap harapanku, dalam segala perkaraku, Kaulah jawaban doaku, menuntunku. Mari dengan tangan terangkat, terimalah anugerahnya. Tempat ku gantungkan harapanku, Tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku. Kasih-Mulah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus. Kaulah jawaban. Mari kita menyembah Dia. Let's worship God. Sebab di dalam Tuhan kami bisa tenang melihat bahwa keterbatasan kami, kelemahan kami tidak sebanding dengan anugerah Tuhan yang terlalu besar. Itu sebabnya kami datang dengan penuh pengharapan, mengetahui bahwa di dalam Tuhan
selalu bisa diselamatkan. Yes. Dan selalu ada jalan keluar bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Ya. Dalam keluarga kami, Amin. dalam bisnis kami, Yes. dalam karir kami. Kami melihat adanya kepastian Yes. di Amin. dalam studi kami. Amin. Kami melihat adanya janji Tuhan yang menjamin bahkan seburuk apapun, tapi kami tetap bisa dipulihkan. Yang menjamin bahkan separah apapun selalu bisa dibaharui, Yes. disembuhkan, oh diselamatkan. That's why we come to you Lord with all our heart. Kami percaya Tuhan, harapan kami di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kau tidak akan pernah mengecewakan setiap kami Tuhan, karena Engkau telah melakukannya bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, angkat harapanmu. Mari mulai menciptakan masa depan lewat perkataan. Come on, lift up your faith. Angkat imanmu, ucapkan masa depanmu. Speak blessing over your life. Speak blessing over your family. Let's begin to declare the promise of God. Hallelujah. Kami percaya Tuhan, masa depan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Studi yang berhasil, oh keluarga yang dipulihkan dan diberkati, perlindungan yang sempurna yang menjadi bagian kami, oh kesehatan yang sempurna, setiap organ tubuh menjadi normal di dalam nama Yesus. Bersyukur kasih-Mu, buat janji-Mu. Kami angkat tangan kami, kami gantungkan harapan kami. Katakan, tempatku Gantungkan harapan, tempatku taruh masa depanku. Hatiku percaya firman, firman telurkan kasih-Mu, kasih-Mulah jawaban. sebab sekalipun Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawaban. mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Engkau yang jadi jawaban. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali saya bertemu secara online kepada Anda semua di rumah masing-masing. Saya percaya hari ini kita sudah dikuatkan, kita mendapatkan sukacita yang baru melalui pujian penyembahan yang tadi kita ikuti. Juga melalui kesaksian Kak Nona, kalau saya sebutnya Kak Nona yang menguatkan banget gitu ya. Juga ada offering preach hari ini, pengumuman yang sudah saudara dengarkan. Saya percaya
itu semakin menguatkan kita, semakin membuat kita bersuka cita. Dan hari ini saya mau melengkapi lah sukacita kita dengan firman Tuhan yang akan saya share kepada saudara, yang saya percaya memberkati saudara sama seperti firman Tuhan ini juga memberkati saya dan keluarga kami. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu dapat kami andalkan, selalu dapat kami datangi dan memberikan kekuatan dan tidak pernah mengecewakan kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Kristus yang tinggal di dalam kami memberikan kekuatan, memberikan pengetahuan, memberikan hikmat dan pengertian sehingga apa yang kami dengarkan itu bisa menjadi rema di dalam kami, di dalam setiap kami, serta kami bersuka cita dalam melakukannya. Sebab kami tahu justru ketika kami melakukan firman Tuhan dengan iman, itu justru membawa kekuatan dan membawa keuntungan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jawaban yang berbeda diterima oleh setiap orang melalui firman Tuhan yang sama hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, khotbah hari ini atau sermon hari ini saya kasih judul diselamatkan dalam pengharapan. Jadi saya meneruskan lagi tema kita yang sebenarnya dimulai di akhir bulan lalu oleh Pastor Otto mengenai pengharapan. Dan hari ini saya ambil dari Roma 8 ayat 24. Firman Tuhan yang berkata begini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi judulnya saya ambil dari frasa di Roma 8 ayat 24 ini ya. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kalau ayat 25 dikatakan kalau dia berharap, maka dia akan menantikannya dengan tekun, gitulah kira-kira. Saudara, pengharapan adalah hal yang sangat besar. Firman Tuhan juga berkata bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan yang terakhir ada pengharapan. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman di dalam pengharapan. Jadi pengharapan adalah hal yang sangat penting. Bahkan iman itu gak akan ada gunanya, akan menjadi tidak relevan kalau saudara gak punya pengharapan. Kita gak bisa berkata bahwa kita beriman, tapi kita gak punya pengharapan. Kita gak bisa berkata kita berharap, kalau gak ada imannya. Itu sebabnya orang kalau dia berharap memiliki istri dari temannya, itu gak bisa terjadi karena itu gak ada iman di situ ya. Tapi orang juga kalau dia bilang dia beriman, dia nggak punya pengharapan apa yang mau dicapai gitu, maka itu juga akan menjadi satu hal yang sia-sia. Saudara, hari ini saya mau share mengenai pengharapan dari ceritanya Abraham. Khususnya dari cerita ketika Tuhan menjanjikan anaknya Abraham menjadi bapa banyak bangsa yang dimulai dari kelahiran Ishak. Sebenarnya Ismail juga menjadi banyak bangsa, tetapi bukan itu anak perjanjian itu ya. Anak perjanjian itu adalah Ishak. Nah, yang perlu kita tahu adalah masa dari Abraham menerima janji Tuhan di usia 75 tahun, di Kejadian 12, sampai dia mendapatkan anak itu secara fisik, di Kejadian 21, margin waktunya itu adalah 25 tahun. Jadi kenapa Abraham 25 tahun, Abraham bersama Sarah, 25 tahun dalam mendapatkan janji Tuhan itu. Apakah Tuhan berlama-lama gitu ya? Apakah ini kairosnya Tuhan atau waktunya Tuhan ataukah ada faktor yang lain gitu kira-kira. Oke, mari kita mulai mengenai cerita Abraham dari awal mula janji itu diberikan di Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan kepada saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ini adalah janji pertama kali yang diberikan Tuhan mengenai keturunan. Dijanjikan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tentu saja menjadi bangsa yang besar harus ada anaknya.
Dan janji ini dimulai di usia 75 tahun ketika Abraham sudah tidak lagi muda. Kemudian di ayat 7, tadi ayat 1 dan 2, firman Tuhan kemudian berkata lagi, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah, ini yang unik saudaraku, ketika janji itu diberikan, maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, ini hal yang luar biasa, yaitu ketika Abraham menerima janji, dia mendengar janji yang membuat dia berpengharapan, dia kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat di mana Allah menampakkan diri kepadanya. Ketika saudara mendapatkan sebuah pengharapan atau ketika saudara berharap, karena Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa ia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dalam New King James Version-nya dikatakan memberikan kepada kita future and hope. Jadi yang berharap itu adalah kita. Apa yang saudara harapkan untuk pekerjaan saudara, untuk anak-anak saudara, apa yang kamu harapkan untuk kampusmu, apa yang kamu harapkan untuk sekolahmu, apa yang kamu harapkan untuk nilaimu, untuk pekerjaan yang akan kamu dapatkan, apa yang kamu harapkan untuk penyakitmu, kesembuhan yang seperti apa yang kamu harapkan untuk masa depanmu, apa yang kamu harapkan untuk pasanganmu, gitu ya. Ketika kamu mendapatkan pengharapan itu, atau ketika kamu membuat pengharapan itu, ketika saudara membuat pengharapan itu, maka yang perlu saudara lakukan adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya bikinlah pengharapan saudara di level di mana saudara dengan kekuatan Anda itu gak akan bisa mencapainya. Itu sebabnya saudara butuh Tuhan. Abraham mendapatkan pengharapan anak di usia 75 tahun, itu sebabnya dia perlu banget punya hubungan dengan Tuhan. Karena terbukti dengan kondisi itu pikiran dunia menggoda dia. Saudara, ada satu kejadian yang luar biasa terjadi di Kejadian 12. Yaitu Abraham ke Mesir dan kemudian ternyata Sarah itu cantik. Di usia tuanya dia cantik, bahkan ketika Ishak mau lahir pun dia tetap cantik. Jadi di Kejadian 12 ini dia cantik dan kemudian ketika di Mesir, orang-orang Mesir dia terkenal kecantikannya di Mesir. Sehingga diceritakanlah kepada Raja Firaun bahwa ada seorang cewek yang cakep. Nah gitulah kira-kira ya. Ada cewek yang cakep nih bos. Kemudian karena Abraham takut gitu, dia bilang sama Sarai, jangan bilang kamu itu adalah istriku, bilanglah kamu itu adalah saudariku. Kemudian diambillah sama Firaun dan hampir saja ketika di istana terjadi suatu masalah, Firaun punya mimpi yang buruk kemudian dikembalikan. Sarai, tahukah saudara bahwa seandainya Sarai benar-benar diperistri sama Firaun, maka janji Tuhan itu menjadi gagal. Kenapa? Karena keturunan Abraham dari Sarai harusnya dan itu gak dapat gitu ya. Tapi tahukah kita juga bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kita perlu banget punya hubungan dengan Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang punya hubungan dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan. Tapi bagaimana kalau saya jatuh? Tetaplah berada di dalam Tuhan karena Tuhan tidak pernah menolak saudara. Firman Tuhan berkata di Roma 8 ayat 1, for there is now no condemnation for those who are in Christ. Katanya tidak ada lagi penghukuman atau pendakwaan di dalam Kristus. Yang mendakwa saudara adalah pikiran kita sendiri. Kita mengira kita tidak layak, kita mengira Tuhan marah sama kita, atau ada pengajaran-pengajaran yang saudara dengarkan sebelumnya bahwa Tuhan marah kepada saudara. Saudara, atau rekan-rekan semua, kalau orang tua saya marah sama saya ketakutannya minta ampun. Saya bisa dipukul, saya bisa dihajar mungkin gitu ya. Atau mungkin berbeda-beda setiap keluarga. Bayangkan kalau papa saya aja marah saya takut, apalagi kalau Tuhan marah. Kalau papa saya bisa membuat saya biru mungkin kakinya karena saya dipukul, masa kan ketika Tuhan marah saya nggak mati? Dan terbukti ketika kita berbuat salah, kita nggak mati, kita masih bisa menyembah Tuhan. Itu adalah bukti atau kesalahan persepsi, kesalahan doktrin yang kita terima kadang-kadang bahwa Tuhan itu marah.
Dia itu all together lovely. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tidak mungkin dia marah sama saudara karena dulu saja Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. That's why tetaplah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah kira-kira yang terjadi di Kejadian 12. Mari kita lanjut ke Kejadian 13. Saudara tahu bahwa sebenarnya Abraham kalau berbicara mengenai ketaatan gak taat-taat amat. Karena ketika Tuhan menyuruh dia pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya, dia membawa Lot tetap. Jadi saudara, saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa yang paling penting adalah saudara berada di dalam Kristus. Yang paling penting adalah kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan kemudian saya lanjut ya. Abraham di Kejadian 13 ayat 4 ini dikatakan dia pergi ada dari kota Ai, kemudian dia pergi ke tempat di mana dia membuat mesbahnya dulu. Dia pergi ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan lagi. Jadi dia nggak pernah berhenti untuk punya hubungan dengan Tuhan. Di sini juga muncul masalah, walaupun di sini juga kelihatan bahwa Tuhan memberkati Abraham. Dia adalah orang yang sangat kaya dan Lot yang bersama-sama dengan dia juga sangat kaya. Mereka memiliki ternak yang sangat banyak dan kemudian satu kali mereka berantem. Gembala-gembalanya berantem. Akhirnya mereka berpisah. Ada satu ayat yang unik dikatakan bahwa di situ tinggal orang Kanaan dan orang Feris. Kemudian mereka bercekcok. Tahukah Anda bahwa Kanaan itu artinya adalah cemburu atau iri hati. Feris itu artinya belonging, kepemilikan atau mementingkan diri sendiri. Memang ayatnya berkata bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan berbagai macam kejahatan gitu kira-kira ya saudara. Gak heran terjadi perselisihan, terjadi percekcokan di antara para gembala-gembala. Di situ kemudian Abraham dan Lot berpisah. Tapi di sini juga hal yang luar biasa terjadi saudara. Karena berkat itu bukan untuk dikejar. Tapi berkat, kemurahan dan kebajikan itu mengikuti kita. Buat kamu nih yang masih sekolah. Mungkin kamu mengira sekolahmu gak terlalu bagus. Atau kampusmu gak terlalu bagus. Kampus itu bagus karena ada kamu. Bukan kamu pergi ke tempat yang bagus. Kalau saudara punya masalah di kantormu misalnya. Rekanmu fitnah kamu, atasanmu menahan karirmu. Kamu bisa pergi sih ke kantor lain gak ada masalah. Tapi kalau kamu stay, kamu akan melihat pembelaan Tuhan untuk hidup kamu. Karena kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ini juga yang terjadi kepada Abram. Dia pergi ke tanah Kanaan. Menurut Lot berarti lembah Yordan itu lebih baik. Itu sebabnya dia pilih. Tetapi menurut Abram gak ada masalah kamu pilih kemana. Karena kemurahan dan kebajikan justru mengikuti Abram. Satu lagi hal yang luar biasa di Kejadian 13 ayat 18 yaitu sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre. Dekat Hebron lalu didirikannya lah mesbah Tuhan. Mesbah di situ bagi Tuhan. Jadi kalau saudara lihat nanti di Kejadian 18 kalau saya nggak salah, saudara akan lihat bahwa satu kali Tuhan datang ke pohon terbantin di Mamre. Kenapa Tuhan datang ke sini? Karena memang disitulah Abraham tinggal dan membuat mesbah, disitulah dia menyembah Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan melihat pewahyuan dari Tuhan, perkataan dari Tuhan yang sesuai dengan firman, yang justru menguatkan saudara, membangkitkan pengharapan saudara, dan membuat saudara tetap tekun dengan apa yang saudara harapkan. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Kita semua percaya hal ini ya. Kita semua tahu bahwa Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Memang kalau seperti itu, kayaknya mudah gitu ya, saya berharap saya dapatkan. Tetapi Roma 5 ayat 5 ini, dimulai dari Roma 5 ayat 2, dia sebenarnya begini. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah
dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 4-nya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi yang saya share hari ini adalah bagaimana supaya kita tetap berharap sama seperti Abraham tetap berharap sekalipun situasinya tidak memungkinkan. Itu sebabnya perlu banget punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena pengharapan kita seringkali gak kita terima besoknya, seringkali gak kita terima lusa. Tetapi seringkali membutuhkan waktu. Dan itu semua tergantung bagaimana cara kita mempercayai, mengimani pengharapan yang kita sudah miliki. Semakin saudara distract dengan hal-hal lain seperti ada kasus Sarah dikasih ke Raja Mesir, ada kasus Lot berantem dengan para gembala, harus berpisah lagi. Itu hanya akan memperlama pengharapan saudara tercapai. Jadi bukan Tuhan yang mau berlama-lama, tetapi kondisinya ada di kita. Saya kasih contoh kepada saudara, misalnya kita mau pergi ke Bandung. Kemudian jarak dari Jakarta ke Bandung misalnya 2 jam. Terus saudara berhenti di kilometer 57, saudara berhenti di sini dan saudara berhenti di sana. Sebenarnya jarak itu tetap sama, waktu tempuh itu tetap sama, kita yang membuat lebih lambat. Jadi bukan Bandung yang semakin jauh, karena Bandung tetap di situ. Sama seperti Tuhan tetap di situ, dia ya dan amin, dia nggak berubah. Kita yang seringkali menjadi jauh lebih lama, kita yang seringkali mengulur waktu dengan ketidakpercayaan kita. Saya lanjutkan lagi mengenai pengharapan ini saudaraku. Di Kejadian 14, kehidupan Abraham berlanjut dan dia tetap diberkati. Ada satu ayat yang menguatkan saya, firman Tuhan berkata yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 3, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bukan hanya merenungkan ya, yang whose delight kata, yang kesukaannya. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, berbuah pada musimnya, atau menghasilkan anak pada waktunya dalam kasus Abraham, tetapi apa saja yang dia lakukan berhasil. Jadi sampai dia menemukan janji itu, dia mendapatkan janji itu, apa saja yang dia lakukan berhasil. Terbukti dalam beternak Abraham berhasil. Di Kejadian 14 ini dia mengalami kemenangan melawan Kedorlaomer CS, Kedorlaomer dan teman-temannya. Begini saudara ceritanya, jadi Lot itu walaupun mereka sudah terpisah, tapi ikatannya mungkin tetap sama ya. Dan Lot ini adalah orang benar menurut Alkitab. Jadi Lot itu berada di Sodom. Dan Sodom itu diserang atau berantem dengan Kedorlaomer dan teman-temannya. Dan Sodom kalah beserta raja-raja teman-temannya di Sodom. Kemudian Lot dibawa pergilah sama raja yang menang. Ketika Abraham mendengar hal ini, dia memilih 318 orang dari rumahnya dan kemudian mengejar raja-raja yang sudah menang itu. Jadi banyak lawan mereka sebenarnya, tapi kemudian mereka menang. Menang mereka melawan para raja-raja itu, maksudnya bukan hanya rajanya, ada kerajaannya juga. Penjagaan Tuhan sempurna dalam hidup kita, itu sebabnya apa yang kita lakukan berhasil. Mereka menang dan mereka membawa kembali Lot beserta keluarganya dan ketemulah Abraham dengan Melkisedek. Beberapa waktu yang lalu gembala kita sudah menyampaikan bahwa Melkisedek itu adalah Kristus, Kristofani kalau saudara pernah mendengar istilahnya. Simpelnya Kristofani berarti mungkin adalah penampakan Kristus sebelum waktunya, sebelum kelahirannya. Kok bisa terjadi? Karena Tuhan di luar waktu. Oke. Dan ketika itu Abraham memberikan 1/10. Disinilah awal mula persepuluhan. Dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Saudara, hubungan atau kasih itu menghasilkan tindakan yang luar biasa loh. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata persepuluhan itu bukan berasal langsung dari Tuhan. Tapi itu adalah buah kasih dari hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan Abraham. Abraham dengan Tuhan. Karena kasihnya dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Barulah kemudian di Maleaki diberikan, Tuhan memberitahukan
berilah 1/10 gitu ya. Jadi awalnya yang menginisiasi ini adalah Abraham, buah kasihnya. Tanda orang mengasihi adalah dia memberi. Saya kasih contoh, waktu kami kuliah dulu, duit saya cukup lah untuk kuliah, tetapi nggak bisa buat macam-macam gitu kira-kira ya. Dan kalau kami dulu waktu kuliah awal-awal, saya ingat banget, kalau kami harus bayar listrik, kami harus bayar air, kadang-kadang kakak saya atau abang saya bilang, kita mau bayar PAM nih. Terus saya bilang, aduh nggak ada duit nih, bayarin dulu lah. Atau mau bayar listrik nih, aduh nggak ada duit nih, bayarin dulu lah. Karena kalau kontrakan rumah kami dulu waktu kuliah bertiga itu dibayarkan orang tua gitu ya. Nah, saya bilang nggak ada duit. Tapi begitu saya ketemu dengan Anne istri saya, kami pacaran gitulah kira-kira ya. Udah diumumkan dan kemudian jadi dalam masa mau menikah, tiba-tiba saya ada duit. Karena apa saya bilang begitu? Saya tinggal di daerah Cempaka Putih, Anne tinggal di daerah Fatmawati. Saya selalu punya waktu untuk setiap hari, hampir setiap hari ketemuan ke rumahnya atau kami pelayanan. Karena pelayanan saya pindah ke Jakarta Selatan, gak ada masalah. Bahkan saya bisa ngajak dia makan, bayarin dia makan kadang juga. Dari mana uangnya? Dari kasih. Saya ingat, saya jadi berpikir saya bisa saya bisa jalan dari sini nggak usah naik kendaraan. Supaya besok saya bisa apel ke rumah pasangan saya. Kalau zaman dulu ngapel ya. Mungkin apa sekarang istilahnya ya? Buah-buahan yang lain ya. Kalau dulu kan apel, sekarang misang, nganggur gitu ya. Terserah saudara bisa ganti dengan buah-buah pilihan saudara. Tapi pada waktu itu, karena kasih, saya jadi punya uang, punya waktu, dan punya banyak hal untuk saya berikan kepada orang yang saya kasihi. Demikian juga dengan Abraham. Ketika kita punya pengharapan, kita jadi punya hubungan dengan Tuhan untuk memastikan bahwa kita tetap pada pengharapan kita. Tetapi salah satu buah yang juga sangat luar biasa adalah tindakan yang kita lakukan sehubungan dengan itu menjadi berdasarkan kasih. Karena kita semakin mengenal pribadi yang menyediakan janji. Kita semakin mengenal pribadi yang kepadanya kita berharap. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan juga, sama seperti ketika Abraham punya hubungan dengan Tuhan, ada banyak hal yang diperbaiki. Ada persepsi atau pemikiran yang salah yang justru berpotensi memperlambat janji Tuhan itu tercapai dalam hidup kita. Saya kasih contoh di Kejadian 14 ayat 2. Abraham menjawab kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lalu kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Setelah sekian lama mulai kelihatan apa yang harus diperbaiki. Abraham masih berpikir bahwa bukan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang justru gak mau dia punya anak. Padahal dari awal Tuhan sudah mengatakan bahwa aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Seandainya Tuhan gak pernah menjanjikan itu, Abraham gak akan jadi bangsa yang besar by the way. Justru Tuhan adalah pihak yang paling mau Abraham menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena dia yang kasih janji. Kondisi usianya sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin kelihatan apa yang harus diperbaiki. Perkataan Abraham harus diperbaiki. Ayat 4, Kejadian 14 dikatakan, "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Perhatikan, hubungan dengan Tuhan membuahkan percaya. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, pengharapan yang saudara miliki gak cukup hanya sekedar saudara perkatakan tanpa saudara renungkan. Saudara gak bisa bilang, tapi kata
Bang Ben begini, tetapi kata Bang Oto begini, pengharapan yang saudara miliki haruslah saudara hidupi. Dan saudara perlu punya hubungan yang kuat banget dengan Tuhan. Sehingga saudara tahu harapan saudara tidak akan mengecewakan saudara. Kenapa? Roma 8 ayat 25 berkata, tapi kalau kamu punya pengharapan dan belum melihatnya, kamu menantinya dengan tekun. Dunia ini menggoyang saudaraku, dia menyediakan godaan-godaan. Nggak mungkin kamu dapatkan itu, nggak bisa. Cobalah cari jalan pintas, cobalah cari hal yang lain, cobalah cari begini. Terbukti, masalah kemudian muncul di Kejadian 16. Kejadian 16 ini saya kasih judul Kerajaan Sorga versus Kerajaan Dunia. Kejadian 16 ayat 1, faktanya keluar yaitu bahwa adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Dia gak bisa punya anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, lagi-lagi perhatikan, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan Bapak Ibu bahwa background Abram dan Sarai ini adalah penyembah berhala. Jadi mungkin adalah sangat lumrah jika seorang istri kalau nggak punya anak memberikan hambanya kepada suaminya supaya anak dari hambanya itu menjadi anaknya gitu kira-kira ya. Dan itulah yang terjadi kepada Sarai. Ada berapa banyak pemikiran yang salah? Ada berapa banyak pemikiran yang nggak benar yang kita miliki? Ada berapa banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan firman Tuhan yang kita hidupi sampai saat ini? Itu semua akan terbuka ketika saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara akan mulai melihat bagaimana Tuhan memulihkan pemikiran-pemikiran yang salah. Dan dalam hal ini, perhatikan buat kita semua yang punya pasangan, supaya setiap anggota member dari keluarga itu, pasangan itu, punya pengetahuan firman Tuhan yang benar dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Abraham yang sudah punya pegang janji, dia percaya dengan janji Tuhan setelah Tuhan menyuruh Abraham melihat bintang di langit. Goyang juga akhirnya karena perkataan istrinya. Goyang juga akhirnya karena Sarai bilang, kamu tahu gak bahwa Tuhan gak kasih anak. Kemudian dikasihlah alternatif. Tidurlah sama Hagar. Supaya ada anaknya dan kemudian aku gak jadi malu lah gitu kira-kira. Saudara, apakah janji Tuhan berubah? Enggak. Fakta bahwa Sarai tidak punya anak atau tidak bisa punya anak atau mandul itu tidak merubah janji Tuhan bahwa Abraham akan punya keturunan dari Sarai. Kenapa begitu? Kerajaan sorga versus kerajaan dunia. Karena yang membuat janji adalah kerajaan sorga. Sementara kondisi Sarah itu adalah kondisi kerajaan dunia. Menurut kerajaan dunia, menurut dunia ini kalau mandul gak bisa punya anak. Tetapi menurut kerajaan sorga tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Jadi ini ada dua statement yang berbeda. Sama seperti ketika gembala kita menceritakan atau share firman Tuhan bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Lalu bagaimana dengan kondisi COVID? Saudara, tidak berubah statementnya. Karena apa? Yang memberi janji itu adalah kerajaan sorga. Dan kondisi COVID itu di kerajaan dunia. Menurut kerajaan sorga, 1.000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menghalangi engkau untuk tetap sehat, untuk tetap sembuh dan berkemenangan. Jadi saudara jangan campur aduk. Saya kasih contoh yang simple buat saudara. Argentina bermain bola dengan Italia. Kemudian Argentina mengalahkan Italia 3-0. Dua-duanya berada di dalam lapangan yang sama, tetapi Italia bersedih, bahkan mungkin mereka menangis karena mereka kalah. Tetapi Argentina happy, senang karena mereka lagi menang. Itulah kenyataannya, mereka berada di tempat yang sama, tetapi yang satu bersuka cita, yang satu lagi bersedih. Yang satu anggap itu kerajaan sorga, yang satu lagi kerajaan dunia. Walaupun tercampur, walaupun berada di dunia ini kita, tetapi hidup kita ditopang dari kerajaan sorga karena kita adalah warga negara kerajaan sorga.
Jadi jangan sampai kondisi dunia justru membuat saudara mempertanyakan statement kerajaan sorga. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga, harusnya saudara tahu bahwa kita dilindungi dari sorga. Kondisi dunia tidak bisa menghancurkan janji Tuhan bagi saudara. Ada penyakit yang katanya nggak bisa sembuh, itu kata kerajaan dunia. Menurut kerajaan sorga, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakitmu sudah sembuh. Menurut kerajaan dunia, kondisi sekarang lagi buruk. Menurut kerajaan sorga, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Dan itu tidak berubah. Ini adalah kira-kira gambaran yang paling jelas. Sehingga ketika, saya kembali ke Abraham, ketika Abraham percayanya salah, maka lahirlah lahirlah Ismail dan masalahnya menjadi muncul. Memperlama lagi janji Tuhan untuk Ishak. Jadi bukan Tuhan yang mau berlama-lama, tetapi Abraham dan Sarai lah yang pengen lama. Saya lanjutkan lagi kepada saudara di Kejadian 17. Ada lagi yang harus diperbaiki, yaitu nama Abraham diganti menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Diperbaiki lagi dalam hubungan dengan Tuhan, diperbaiki lagi. Ketika Tuhan ngomong sama Abraham, Sarai ketawa. Tapi Tuhan nanya, kok kamu ketawa? Enggak, aku enggak ketawa kok. Tetapi perhatikan bahwa conversation itu terjadi ketika punya hubungan dengan Tuhan. Karena lagi ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, Allah turut bekerja dalam segala hal. Tetapi saudara perlu tahu yang membuat lama harapan itu adalah kita. Baru kemudian pada akhirnya Kejadian 21, Ishak lahir ketika sudah 25 tahun. Padahal untuk seorang bayi dari mulai prosesnya sampai kelahirannya mungkin butuh 9 bulanan. Tapi apa yang terjadi selama 24 tahun 3 bulan? Atau 24 tahun lah ya. Apa yang terjadi? Ada begitu banyak yang terjadi kepada Abraham. Dia ketemu lagi dengan Raja Gerar dan kemudian dia ngomong lagi bahwa Sarai itu adalah saudarinya, memperlama lagi waktunya. Yang saya mau kasih tahu kepada saudara adalah kita bisa belajar dari perjanjian lama dan yang tertulis dari Alkitab. Supaya saudara tahu, saudara punya ketekunan, saudara punya pengharapan dan saudara mengincarnya dengan tekun. Firman Tuhan berkata di Roma 5, kita memiliki kesengsaraan katanya. Orang yang punya pengharapan itu memang memiliki quote-unquote kesengsaraan. Saya kasih contoh kepada saudara. Kalau saudara misalnya ke Israel, buat rekan-rekan yang sudah ke Israel, memang saudara akan melihat foto-foto yang bagus, video-video yang bagus, cerita yang bagus. Tetapi dalam pengharapan untuk mencapai ke Israel itu ada kesengsaraan saudaraku. Mereka mungkin harus bangunnya tengah malam karena pesawatnya berangkat tengah malam. Kalau lewat jalur Dubai ini ya, mungkin berangkat 6 jam, 6 sampai 8 jam mungkin saya lupa. Di Dubai transit lagi 6 jam, itu bukan waktu yang menyenangkan, 6 jam gak tahu mau ngapain. Dari Dubai, terbang lagi gak ke Israel, ke Oman kalau saya gak salah, saya lupa kemana ya. Di situ kemudian di imigrasi. Di imigrasi, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Hampir 2,5 jam kita di sana dan tidak dilayani dengan ramah gitu ya. Ada yang celingak-celinguk dari antara beberapa rekan, langsung ditanyain di ruangan tertentu dan kita nunggu lama banget. Ada yang ketinggalan paspor juga ceritanya dan itu mau makan waktu yang sangat lama. Itu adalah semuanya kesengsaraan dalam pengharapan. Bayangkan ini cuma berbicara mengenai ke Israel saja. Bayangkan kalau pengharapannya itu menjadi jauh lebih besar. Belum lagi nabungnya dan segala macamnya. Bapak Ibu, itulah pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita menyadari bahwa yang menyediakan pengharapan itu jauh lebih besar dari semua situasi saudara, dari semua kondisi saudara. Itu sebabnya kalau saudara berharap dari Tuhan bahwa saudara berkelimpahan, jangan menjadi khawatir karena kondisi dunia, karena itu kondisi yang berbeda. Saudara perlu khawatir kalau ternyata Tuhan itu enggak setia.
Itu yang saudara perlu khawatir. Nah, ternyata Tuhan itu setia. Sekalipun kita tidak setia, itu harusnya membuat kita tetap tenang dan tetap kuat. Dan tetap bersemangat untuk mengejar apa yang kita harapkan. Untuk melihat bahwa apa yang kita harapkan sudah kita terima. Saudara, kita bisa belajar dari yang terjadi dengan Abraham. 25 tahun dia menanti. Kenapa? Karena begitu banyak drama yang terjadi. Kalau dibikin sinetron, kalau sekarang itu kan sinetron Korea, sinetron sinetron Mandarin mungkin, sinetron kita. Mungkin ini sinetron Timur Tengah kali gitu ya. Ini juga ceritanya mantep banget. Ini punya anak, dari sini tiba-tiba ini jadi saudarinya, dia berperang, dia mengalahkan ini, kisah heroik. Semuanya terjadi saudaraku, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi di dalamnya juga ada begitu banyak keraguan dan ketidakpercayaan yang justru membuat Abraham menjadi semakin lama mendapatkan apa yang dia harapkan. Apa yang sekarang menjadi pengharapan saudara? Apa yang sekarang saudara bayangkan mengenai kehidupan saudara? Contoh-contoh yang tadi saya bilang, sekolahmu, keluargamu, orang tuamu, ayahmu mungkin lagi sakit. Atau kamu mungkin, atau saudara lagi sakit. Apa yang menjadi pengharapan saudara? Tahu nggak bahwa sorga berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara perlu pegang itu. Saudara perlu punya hubungan dengan pemilik sorga. Supaya saudara tahu jalannya itu adalah dari sorga. Bukan dari dunia. Kalau saudara punya hubungan intimnya dengan dunia. Saudara akan ketakutan dengan janji sorga justru. Firman Tuhan berkata kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Bikin pengharapan yang besar. Bikin pengharapan yang tinggi dan kemudian miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu baik dan janjinya tidak bisa tergoyahkan kecuali oleh kita sendiri. Saya berharap saudara excited, saya berharap saudara bersemangat melihat situasi sekarang. Justru anak-anak Tuhan berada di atas situasi. Bukan mengikuti situasi. Tapi berada di atas situasi, demikianlah orang melihat perbuatan kita yang baik, yang lebih baik, dan mempermuliakan Bapa di sorga. Amin saudaraku. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita melakukan perjamuan. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Kami bersyukur sebab kejadian kami luar biasa. Kami bersyukur sebab hari ini kami belajar bahwa pengharapan kami tidak mengecewakan. Kami belajar bahwa apapun yang kami harapkan, walaupun dunia berkata tidak mungkin, tetapi kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu sebabnya yang perlu kami kuatkan adalah hubungan kami dengan pemberi janji, supaya situasi dunia tidak mempengaruhi kami dalam mengharapkan apa yang surga janjikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita melakukan perjamuan kudus, siapkan anggur dan roti perjamuan saudara. Saudara, setiap orang dilayakkan untuk melakukan perjamuan. Setiap orang layak di hadapan Tuhan. Semua yang percaya layak untuk melakukan perjamuan kudus. Yang tidak layak itu bukan orangnya, tetapi caranya. Firman Tuhan berkata ada cara yang tidak layak, yaitu mereka yang tidak mengakui tubuh dan darah Yesus. Jadi bukan orangnya. Karena kalau orangnya memang tidak ada yang layak, tapi darah Yesus melayakkan kita semua. Oke, mari kita melakukan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus, roti ini adalah tubuh Yesus yang mati dengan bilur-bilur supaya setiap kita sembuh. Yang mati menderita supaya setiap kita berkemenangan. Yang mati disalibkan, menerima kutuk, bahkan menjadi kutuk, kata kitab Galatia, supaya kita dibebaskan dari kutuk dan menerima berkat. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur adalah darah Yesus yang memateraikan, yang menjamin bahwa janji Tuhan adalah bagian kita yang pasti bagi setiap kita yang percaya. Ketika kita beriman, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Dan darah Yesus yang tercurah bagi setiap kita menjadi penebusan, menjadi jaminan bahwa janji itu terjadi dalam hidup saudara. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah mati dengan menderita bagi setiap kami supaya kami melihat kebaikan, supaya kami melihat kemurahan, supaya kami melihat janji, dan supaya kami melihat jaminan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat baik. Jika ada di antara saudara yang sakit, saudara bisa pegang bagian yang sakit. Saya ingin berdoa buat saudara. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan adalah bagian setiap kami. Aku berdoa setiap bagian kepala yang sakit, gigi yang sakit, mata yang sakit di dalam nama Yesus, perut yang sakit, lutut yang sakit, pinggang yang sakit. Kesembuhan Tuhan mengalir bagi setiap Anda saat ini. Kesembuhan Tuhan bagi setiap saudara. Tidak ada yang terkecuali. Kesembuhan Tuhan mengalir bagi setiap Anda. Percaya dan imani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tidak ada penyakit yang terlalu berat bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang masih ragu akan keselamatan saudara, akan kehidupan saudara. Yang masih ragu apakah saudara kalau nanti mati, saudara akan masuk surga atau tidak. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Orang diselamatkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena kasih karunia oleh iman, karena percayanya. Roma 10 ayat 9-10 menjelaskan hal ini dengan berkata, karena dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Itu sebabnya saudara perlu percaya dan perlu mengaku. Ikuti doa saya dan iman ini. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau adalah Rajaku. Engkau diam di hatiku. Dan aku tahu, aku sudah diselamatkan. Aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku tahu, aku bersama-sama dengan Tuhan. Aku menerima semua kebaikan Tuhan. Aku dimenangkan, aku dipulihkan, dan diselamatkan. Dan aku tahu ketika nanti aku mati, aku masuk surga bersama-sama dengan Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan, hari ini aku menjadi ciptaan baru yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan menjaga dan melindungi Engkau. Ia menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Diberkatilah saudara dimanapun Engkau berada. Apapun yang Engkau lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat semua rekan-rekan. Saya sangat bersyukur dan saya juga percaya kita semua diberkati, dan saya berharap kita bisa share link dari ibadah minggu kita ini ke orang-orang lain supaya semakin banyak juga orang yang dimenangkan dari kekhawatiran, supaya semakin banyak orang yang dimenangkan dari ketakutan, supaya berkurang atau bahkan bisa menghilang orang-orang yang mulai berkata, perkataan itu mulai hilang yang berkata bahwa di situasi sekarang gitu kira-kira ya. Pengharapan itu membuat orang melihat situasi itu selalu mengikuti janji Tuhan. Jadi setiap kondisi selalu mengikuti janji Tuhan yang buat kita semakin naik. Share linknya di Facebook saudara, di Instagram saudara, dan juga nanti kita ada share link kesaksian, saudara bisa share itu juga supaya semakin banyak orang yang dikuatkan karena banyak orang di luar sana yang butuh jawaban. Terima kasih buat kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Come on. We will shine around like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all rise up the street from there to life. Shine with your glory. Our loud is your mercy. There is no other name. Come on semua, dengan tangan terangkat. We will shine arise. Come on, like a star above. Come on, let's sing this song together. Mari nyanyikan lagu ini. Sebab terang Tuhan terbit atas kita. Kemuliaannya dinyatakan atas kita. Amin. We will shine brighter and brighter. We will shine. Oh, we will shine arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all your name rise up the street from death to life. Shine with your glory, our loud is your mercy.